Di pinggiran kota yang ramai, tinggal seorang pria sederhana bernama Rojo Tole. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang terkenal, tapi semua orang di kampungnya mengenalnya sebagai Bapak Kucing. Rojo Tole tinggal di rumah kecil berdinding kayu, tapi jangan salah, rumah itu dihuni lebih dari 20 ekor kucing. Ada yang belang, ada yang putih polos, ada yang gendut seperti bantal, dan ada pula yang cerewet seperti radio rusak. Dulu, Rojo Tole cuma pelihara satu kucing, namanya Manggis. Seekor kucing kampung berbulu coklat kusam. Tapi sejak Manggis datang, kucing-kucing lain mulai ikut berdatangan. Dari gang, dari pasar, dari rumah-rumah kosong. Entah kenapa, semua kucing seperti tahu, kalau kamu butuh tempat aman. Pergilah ke rumah Rojo Tole. Pagi-pagi, Rojo sudah bangun, masak nasi dan ikan untuk pasukan berkumisnya. Kalau ada yang sakit, dia urus sendiri. Pernah suatu malam, dia rela begadang hanya karena si Cimut muntah-muntah dan gak mau makan. "Loh, Mas Rojo, kok kucing lebih penting dari tidur sih?" tanya tetangganya. Rojo cuma senyum sambil elus-elus kepala si Cimut. "Lah, kalau aku yang sakit, siapa yang ngurus mereka?" Anak-anak di kampung suka main ke rumahnya. Mereka bilang itu kerajaan kucing. Ada tempat tidur gantung dari kain bekas, tempat manjat dari kayu-kayu sisa, bahkan kursi plastik khusus buat si gendut yang gak muat duduk di lantai. Suatu hari, pemerintah kota datang dan mau merazia kucing liar. Tapi warga kampung protes, "Jangan sentuh kucing Rojo Tole," teriak mereka. Akhirnya, Rojo Tole malah diajak kerja sama. Ia diminta membantu program adopsi dan perawatan kucing kota. Kucing-kucingnya pun jadi bintang. Ada yang diadopsi keluarga kaya, ada yang masuk TV, bahkan ada yang dijadikan maskot kampung. Tapi Rojo Tole tetap sederhana. Ia nggak mau pindah rumah, nggak mau ganti gaya hidup. "Aku cuma pengen hidup bareng makhluk-makhluk kecil ini," katanya. "Mereka nggak pernah bohong, nggak pernah ninggalin aku." Dan setia. Suatu sore yang mendung, saat Rojo Tole sedang menambal atap rumahnya yang bocor, datang seekor kucing aneh. Bulunya hitam pekat, matanya hijau tajam, dan lehernya ada kalung kecil dari kain merah. Ia diam saja di gerbang, tidak mengeong, tidak masuk, hanya menatap. Kamu baru ya?" tanya Rojo pelan, tapi kucing itu tidak mendekat. Ia duduk seperti patung. Manggis, si kucing pertama Rojo, langsung mendekat dan mendesis. Kucing-kucing lain ikut gelisah, beberapa bahkan lari ke bawah kolong. Rojo heran. Biasanya kucing baru langsung disambut, tapi kali ini suasananya lain. Esoknya, kejadian aneh mulai terjadi. Tempat makan kucing berantakan. Beberapa kucing mendadak sakit perut. Dan yang paling aneh, salah satu kain bekas tempat tidur kucing robek seperti dicakar binatang besar. Rojo tidak tinggal diam. Malam-malam, dia duduk di teras, membawa senter dan termos kopi. Ia menunggu, benar saja. Tengah malam, kucing hitam itu datang lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada 3 ekor kucing besar dengan mata bersinar merah. Mereka melompat ke halaman, menyerbu tempat makan, mencakar-cakar, membuat kucing-kucing Rojo berlarian ketakutan. Rojo langsung bangkit, menyalakan senter dan berseru, "Hei! Ini bukan tempatmu bikin keributan." Kucing hitam menatapnya tajam, lalu mengeluarkan suara aneh, bukan mengeong, tapi seperti berbisik. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Senter Rojo mati, tapi di saat yang genting itu, muncullah Manggis. Ia berdiri di depan Rojo, menegakkan ekor dan mendesi sangat keras. Suara itu diikuti oleh puluhan kucing lain dari dalam rumah. Mereka berdiri bersama, siap melindungi rumah mereka. Kucing hitam mundur perlahan, diikuti teman-temannya. Ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Rojo, lalu melompat menghilang ke kegelapan. Pagi harinya, Rojo menemukan kalung merah itu tertinggal di halaman. Di kainnya tertulis satu kata, "Ujiannya belum selesai." Rojo hanya tersenyum tipis. "Berarti petualangan baru dimulai ya, Mang?" Sejak insiden kucing hitam dan kalung merah itu, malam-malam Rojo Tole tak lagi sama. Ia mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok tua berjubah kelabu, berdiri di tengah lingkaran batu, dikelilingi kucing-kucing berwarna emas. Setiap pagi, ia terbangun dengan suara Manggis mengeong pelan di wajahnya. Tapi satu hal yang terus mengganggu pikirannya adalah tulisan di kalung merah, "Ujiannya belum selesai." Ia memutuskan untuk mencari tahu. Kalung itu ia bawa ke Pak Warso, penjaga perpustakaan tua di kota sebelah yang dikenal suka hal-hal mistis. Begitu melihatnya, Pak Warso langsung terdiam.
Ini bukan sembarang kalung, Jo, kata Pak Warso. Ini kalung penjaga. Biasanya dipakai oleh kucing pelindung yang ditugaskan menjaga tempat suci. Rojo mengernyit. Tempat suci? Pak Warso mengangguk. Dulu sekali, di daerah ini, ada sebuah kuil kecil yang dikelilingi kucing-kucing emas. Mereka dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Tapi kuil itu hilang di telan tanah. Entah kenapa, kekuatan dari sana seperti bangkit lagi. Rojo Tole menatap kalung itu dengan perasaan campur aduk. Jangan-jangan, rumah kecilnya berdiri di atas reruntuhan kuil itu. Malam berikutnya, Rojo menggali di belakang rumah, di tempat Manggi sering duduk termenung. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya merasa ada sesuatu di sana. Setelah menggali hampir 1 meter, cangkulnya menghantam batu besar. Batu itu penuh ukiran kucing dan simbol-simbol aneh. Tiba-tiba, angin berputar. Daun-daun beterbangan. Semua kucing keluar dari rumah, berdiri melingkar. Manggis naik ke atas batu dan mengeong keras sekali. Suaranya seperti gema, menggema ke seluruh penjuru. Lalu, dari dalam tanah, muncul cahaya keemasan. Batu itu bersinar. Muncul suara, seperti bisikan dari masa lalu, penjaga sejati telah kembali. Rojo Tole melangkah mundur. Tapi Manggis menatapnya, kali ini bukan seperti kucing, tapi seperti makhluk yang lebih tua, lebih bijak. Suara itu kembali